Halo, salam mojok. Kawan mojok di luar sana, selamat bertemu pada podcast BBSPJI KFK. Ayo mojok. Pada episode kedua kali ini, kita akan membahas mengenai topik yang tentunya akan membuat kawan mojok mendapatkan manfaat dan tentunya juga ditunggu oleh kawan mojok luar sana, yaitu tentang pelayanan jasa teknis yang ada di BBSPJI KFK. Nah, untuk teman mengobrol saya pada kali ini, saya sudah ditemani dengan Ketua Tim dari Fasilitasi Kemitraan Jasa Layanan Teknis di BBSPJI KFK, Ibu Yesi Komalasari, atau biasa dipanggil Ibu Yesi ya? Iya. Selamat siang. Selamat siang Ibu Yesi. Selamat siang, gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Baik, ya kita akan mengobrol mengenai pelayanan nih di sini. Oke, siap. Ya. Jadi kan kalau misalnya dulu teman mojok itu tahunya kan pelayanan di BBSPJI KFK itu adanya ini ya Bu, Seksi dulu. Ya, bukan ya. Ini sih Bu, bidang pelayanan jasa teknis. Ya, betul. Nah, ya. sekarang kan ada yang namanya fungsi fasilitasi dan kemitraan jasa layanan teknis. Ya, nah, betul. itu tahunya kan juga kawan mojok luar sana itu tentang pelayanan. Apakah memang fungsinya pelayanan saja atau bisa dijelaskan Bu, fungsi FKJL itu apa sebenarnya kawan mojok? Oke. Terima kasih Mbak Femi. Mungkin di sini saya akan coba jelaskan atau berikan penjelasan gambaran mengenai Balai Besar Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri bidang industri kimia, farmasi dan kemasan. Jadi saat ini balai kami itu mengalami reorganisasi. Yang semula balai kami itu melakukan layanan penelitian, ada layanan jasa penelitian atau ada kegiatan penelitian, namun seiring dengan adanya perubahan reorganisasi tahun 2022, kegiatan pelatihan sudah tidak kita jalankan, tidak kita lakukan. Jadi semua beralih full ke layanan jasa. Penelitian maksudnya tadi Bu ya? Iya, penelitian. Tidak dilakukan lagi. Hanya kita melakukan untuk layanan jasa teknis kepada pelaku usaha. Oh iya. Gitu, ya. Fokusnya ke layanan jasa teknisnya itu ya Bu ya. Nah, kebetulan saya di sini mewakili teman-teman di fungsi fasilitasi kemitraan layanan jasa, di mana kami memberikan atau sebagai pintu pertama bagi pelaku usaha yang akan meminta atau akan mengajukan layanan jasa di kami dengan senang hati akan memberikan pelayanan atau memberikan penjelasan bagaimana cara mengajukan semua jenis layanan kita mampu sesuai dengan permintaan dari pelaku usaha. Jadi fungsi FKJL itu sebagai pintu depan di BBSPJI KFK untuk melakukan permohonan ya Bu ya? Betul. Jadi kawan mojok yang ingin melakukan permohonan jasa layanan teknis bisa langsung ke Ibu Yesi dan tim ya Bu ya? Ya, tim. Jadi tim ada beberapa sesuai dengan kebutuhan dari pelaku usaha tadi. Misalnya mau melakukan permintaan, pengujian, sertifikasi, kalibrasi, kemudian pendampingan, konsultansi, kemudian optimalisasi teknologi dan peralatan. Oh, itu semua jasa layanan teknis yang ada di BBSPJI KFK ya Bu? Jelaskan adalah kemampuan dari layanan jasa yang ada di kita di BBKFK itu. Nanti bisa dijelaskan nggak Bu, mungkin kawan mojok di luar sana ada yang mau tahu sedikit lebih dalam lagi, misalnya pengujiannya apa saja Bu gitu, secara globalnya saja. Lingkup untuk pengujian kami memang secara garis besar sesuai dengan tupoksi adalah bidang kimia, kemudian kemasan dan farmasi, ada 3. Tapi untuk farmasi memang masih tahap pengembangan karena memang masih baru dalam kurun waktu 2022 kita mendapat tambahan fungsi baru. Jadi kalau untuk kimia dan kemasan, lingkupnya adalah kalau untuk kimia adalah segala produk kimia mulai dari contohnya asam sulfat, aluminium sulfat, polialuminium klorida, pupuk, terutama segala macam pupuk kita mampu untuk pengujian. Oh iya. Gitu, itu yang di kimia, lingkup kimia. Kalau untuk kemasan kita bisa menguji kemasan pangan, kemasan non pangan, kemudian mengenai pengujian transportasi, kemasan transportasi. baik itu dangerous good maupun non dangerous good.
Oh, kita bisa di Iya, sini ya Bu iya, ya. kita Iya. bisa melakukan itu untuk pengujian. Pengujian. Kalau untuk sertifikasi lebih luas lagi karena kami juga dapat melakukan sertifikasi selain menjadi tupoksi misalnya untuk produk kimia kemasan, kita juga misalnya untuk keramik juga mampu melakukan sertifikasi Itu SNI. sertifikasi produk berarti ya Bu ya? Sertifikasi produk. Oh iya. Ada juga sertifikasi sistem manajemen mutu. Oh, ada yang lain juga sertifikasi Iya. selain sertifikasi produk. Oke. Itu apa saja Bu tadi? Sertifikasi produk, sertifikasi manajemen mutu, Iya. ISO 9001 ya. Iya, betul. Buat kawan mojok yang ingin industrinya disertifikasi ISO 9001 bisa ke BBKK ya Bu ya. Iya. Ya. Lalu ada lagi Bu yang Untuk disertifikasi? sertifikasi industri hijau. Ah, Ada industri satu lagi hijau. industri hijau Iya. dengan lingkup ada pupuk, kemudian semen, kemudian ada cat. Industri hijau itu sertifikasinya untuk apa Bu? Sertifikasinya untuk industri dengan sesuai lingkup yang ada di standar industri hijau yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian. Jadi acuannya adalah menggunakan SIH, berbeda dengan sertifikasi produk acuannya adalah menggunakan SNI, tapi kalau untuk industri hijau acuannya adalah standar industri hijau atau disebut dengan SIH. Oh, Itu kalau acuannya. produk kan nanti ada bisa menggunakan tanda SNI ya Bu. Iya, Kalau betul. industri hijau nanti Itu lebih ke klaim ya. nanti bahwa- klaim. Mm-mm. Bentuknya Nanti ada sertifikat oh juga. sertifikat. Jadi tersertifikasi industri hijau ya Bu Iya, ya, oleh iya. Kemenperin Betul, gitu ya. betul. Oh iya. Ada lagi Bu selain industri hijau tadi ada sistem mutu 9001 ya Bu. Untuk Ada yang existing baru sebatas itu, Oh, tapi iya. memang kedepannya ada beberapa pengembangan juga. Oh iya. Lalu untuk yang kalibrasi itu ruang lingkupnya apa saja Bu? Kalibrasi ada suhu, massa, dimensi, ya, Suhu, Gaya. massa, dimensi. gaya. Oh iya, jadi cukup lengkap ya kalau Ya, untuk yang dan kalibrasi. Nanti kalau mau mengetahui lebih detailnya, bisa melihat di website BBKFK. Jadi di Oh, sana lengkap sudah semua ya, Bu, ya? lengkap, sudah jelas lingkup apa saja yang mampu kami lakukan, baik itu dari pengujian, sertifikasi, kalibrasi, itu semua sudah detail, Sertifikasi mulai ya, dari ruang lingkupnya, kemudian proses alurnya, biayanya itu sudah ada di website. Jadi silahkan membuka website atau mengintip website BBKFK. Ya biasanya kan kalau yang ditanyain sama kawan mojok itu kalau nggak layanannya apa, biaya nah Biaya. Ibu. Nah ini Pasti itu yang juga akan ada di situ ya ditanya Bu. adalah biaya. Ha-ha. Sana sudah detail kita rinci menjelaskan ya? biayanya, karena kita mengacu kepada peraturan pemerintah untuk semua tarif yang kita lakukan. Oh. Nah ini kan juga pertanyaan yang cukup sering ya Bu ya untuk yang pelanggan di BBSPJ KFK. Kalau biaya itu sendiri bisa dikurangi nggak? Kalau nggak ada diskon, biasanya suka gitu. Ini kok biayanya meskipun kita sudah sesuai tarif ya, ada yang kok dirasa kemahalan gitu. Itu bisa nggak sih Bu? Kalau kayak gitu? Kalau tarif sudah ada ketentuan ya sesuai dengan PP maupun sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi kita tidak bisa lari dari ketentuan yang ada di peraturan tersebut. Jadi sudah ditentukan ya Bu Sudah biayanya ditetapkan ya? dalam kedua peraturan. Jadi Iya. kita acuannya ada dua, di peraturan pemerintah kemudian di peraturan Menteri Keuangan untuk tarif tersebut. Oh sudah mengacu ke situ ya Bu Iya, ya? kita peraturan semua sudah pemerintah. mengacu ke ketentuan. Itu untuk semua jenis layanan ya Bu ya? Tarifnya sudah mengacu pada ketentuan itu? Ya betul, betul. Sudah mengacu ke semua layanan sudah mengacu ke kedua peraturan. Tersebut. Iya. Lalu yang masih berkaitan sama biaya nih Bu ya, banyak yang nanya nih kalau misalnya biaya nih dibayarkannya bisa dicicil atau bisa di belakang, biasa gitu ya Bu ya pertanyaannya. Itu betul, gimana betul. Bu? Apakah Kalau bisa biaya dibayarkan nanti gitu Iya, ya? biasanya kan suka gitu kalau nggak minta keringanan termin pembayarannya gitu. Oh, iya, Bisa nggak iya. Bu ada kemungkinan seperti itu? Kalau menurut sesuai dengan ketentuan kedua peraturan tersebut tidak diizinkan. Oh, jadi gimana Bu semua bayarnya? kegiatan biaya itu harus dilaksanakan di awal. Jadi sebelum pelaksanaan layanan itu dilakukan, misalnya dilakukan uji atau dilakukan sertifikasi, itu harus sudah melakukan pembayaran full 100% di awal, seperti itu. Jadi Oh iya. setelah melakukan pembayaran baru si pemohon atau pelaku usaha itu mendapat suatu nomor kode ya. Misalnya kalau di pengujian itu ada nomor analisa. Dan Iya. nomor analisa itu bisa dipegang oleh pelaku usaha, bisa melakukan tracking. Oh, fungsinya untuk tracking ya Bu ya? Iya, bisa Ha-ha. digunakan salah satunya adalah untuk tracking, Iya. untuk mengetahui sejauh mana
proses tersebut sudah berjalan. Misalnya apakah pengujian itu sudah selesai, tahap pengujian sudah selesai, atau masih dalam tahap pencetakan seperti itu, atau memang sudah selesai seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya sudah selesai bisa diinformasikan atau bisa bertanya kepada petugas layanan, atau dari kami sendiri misalnya itu sudah selesai akan kita kirim ke perusahaan untuk sertifikat hasilnya. Trackingnya itu sendiri maksudnya Ibu tadi kan kita dapat nomor, jadi tracking itu nanti telepon ke petugas nanya sesuai dengan nomor analisa tersebut, atau ada cara lain Bu untuk tracking? Cara melakukan tracking adalah pertama pelaku usaha atau pemohon membuka website. Oh, sudah online ya Bu ya? Online, membuka website bbkk.kemenperin.go.id, kemudian di sana ada suatu icon tracking untuk nomor sampel gitu ya Bu ya? Nomor khusus untuk pengujian. Ya. Oh, hanya pengujian berarti? Untuk pengujian, tapi kalau untuk pelayanan yang lain bagaimana? Belum saat ini masih tahap pengembangan. Jadi kalau untuk pengujian bisa online di website kita ya? Untuk tracking saat ini ya. Gitu. Kalau yang lainnya mungkin via petugas dulu ya Bu ya? Iya, lewat petugas kalau untuk yang lain. Oh iya. Nah, kalau ngomongin tracking pasti kita ke topik yang ini yang juga sering ditanya nih Bu, waktu pelayanan biasa gitu. Oke, jadi waktu pelayanan ini gimana Bu? Berapa lama sih waktu pelayanan gitu? Ya, oke. Untuk gambaran waktu pelayanan sebenarnya ini sudah kami informasikan melalui namanya standar pelayanan. Oh, jadi ada standar pelayanan ya Bu ya? Ada. Di dalam standar pelayanan itu ada SPM atau waktu penyelesaian pekerjaan. Ya. Untuk semua layanan, baik untuk pengujian, kalibrasi, sertifikasi, pendampingan dan konsultasi, semua ada perkiraan waktu atau SPM dalam penyelesaian pekerjaan. Jadi memang berbeda-beda ya Bu di antara semua jasa layanan itu? Berbeda-beda. Oh begitu. Untuk pengujian pun juga berbeda per komoditi atau sama semuanya waktu pengujian? Berbeda, tergantung komoditinya, karena kita melihat untuk pengujian itu berbeda-beda dari karakteristik sampel, baik dari jumlah parameternya ataupun dari karakter pengujiannya, karena masing-masing berbeda-beda. Ada yang pengujian yang membutuhkan waktu pengkondisian sampel sampai 40 hari, itu belum dilakukan uji, baru melakukan pengkondisian sampel itu membutuhkan waktu cukup lama, 35 hari sekitar gitu. Oh, jadi SPM-nya jadi dihitung memang berdasarkan cara dia menguji itu ya Bu ya? Betul, gitu. sesuai dengan jadi sesuaikan dengan cara itu. Standar dan juga melihat sistem antrian juga. Oh, antrian juga, jadi ditambahkan waktunya untuk antrian juga ya Bu? Iya, kalau memang sampel yang masuk tidak ada antrian, ya berarti sudah sesuai dengan SPM itu. Karena banyak juga sih Bu, selain nawar harga, biasanya kita kan kalau kawan mojok luar sana nawarnya waktu gitu, bisa lebih cepat atau enggak kayak gitu. Itu bisa nggak Bu kalau misalnya dipercepat? Sampai saat ini sesuai dengan yang ada di surat penawaran. Jadi di surat penawaran itu pada saat perusahaan mengajukan permohonan, kami akan menyampaikan biayanya, dan di situ pun sudah ada waktu yang memang bisa kita lakukan untuk sampel tersebut gitu. Oh begitu. Jadi ditetapkannya adalah pada saat perusahaan menerima surat penawaran, itu sudah memang kesepakatan SPM yang kita lakukan gitu. Jadi ada di dalam surat penawaran? Iya. Iya. Ini tadi untuk juga pengujian sempat, untuk pengujian. Ibu sempat menyinggung kalau tadi juga untuk sertifikasi, kalau untuk sertifikasi itu memang sudah dipatok ketentuannya adalah 35 hari kerja. Oh ada, kalau di sertifikasi 35 hari kerja ya Bu ya? Betul. Dari permohonan sampai terima sertifikat, tapi itu di luar waktu pengujian. Oh, di luar waktu pengujian juga ya? Ya, waktu pengujian dan waktu penyelesaian ketidaksesuaian apabila ada hal yang perlu diperbaiki oleh perusahaan, itu di luar waktu itu. Oh, jadi bisa lebih panjang juga ya Bu ya kalau misalnya pengujiannya panjang? Atau bisa lebih panjang lagi kalau ternyata hasilnya tidak memenuhi pada saat sampling, otomatis kan dilakukan sampling ulang atau pengambilan contoh ulang, kemudian diuji ulang lagi, ya otomatis waktunya akan lebih panjang lagi. Oh, baiklah. Itu untuk khusus sertifikasi, tapi kalau untuk pengujian sesuai dengan yang ada di surat penawaran. Baik, tadi Ibu Yesi juga sempat menyinggung mengenai standar
Standar pelayanan minimum ya Bu, atau standar pelayanan? Standar pelayanan. Ya, itu bisa didapatkan di mana ya Bu ya? Oh ya, Gitu. standar Oleh pelayanan kawan mojok bisa yang pengen diakses, ini. bisa diakses di website BBKFK. Oh, ada di situ ya Bu Iya, ya? betul. Nanti bisa diakses di sana, bisa di-download, bisa dilihat mulai dari proses alurnya, alur permohonan setiap masing-masing layanan, kemudian biaya, kemudian SPM-nya. Dalam standar pelayanan itu ada Waktu ya Bu ya? waktunya juga. Oh iya. Seperti itu. Biaya juga ada di situ? Ada. Oh iya, biaya, waktu, persyaratan biasanya ditanya juga, persyaratan juga ada ya Bu ya? Persyaratan nanti bisa dilihat di websitenya. Oh, cukup lengkap itu di websitenya di websitenya SPJ KFK. Sekaligus bisa mendownload kalau untuk sertifikasi formulir-formulir yang harus diisi atau harus disediakan oleh pemohon itu ada di website. Oh begitu. Jadi kalau untuk persyaratan dari tiap jenis jalan layanan juga ada persyaratannya di website itu ya Bu ya? Ada. Misalnya mau kalibrasi itu kayak gimana sih harus ininya gitu. Mereka harus bawa alatnya kayak Iya, gimana gitu. Itu ada di situ ketentuan. ketentuan. Ada di website juga. Iya, ada. Oke. Berarti kawan mojok di luar sana kalau yang ingin lihat-lihat dulu standar pelayanan BBSPJ KFK seperti apa, bisa langsung ke website kami. Cari di situ standar pelayanan, bisa dilihat di situ. Kalau enggak juga bisa langsung bertanya ya Bu ya, Ya, betul. ke timnya Ibu Yesi. Atau juga nanti kalau misalnya mau tahu waktu dan biaya nanti bisa dikeluarkan surat penawaran ya Bu ya. Ya, kalau memang sudah sepakat, memang sudah oke perusahaan mau mengajukan permohonan, kita akan berikan surat penawaran. Kalau alurnya untuk melakukan permohonan itu seperti apa Bu? Jadi kan ada yang namanya tadi surat penawaran, terus ada yang tadi namanya melakukan pembayaran. Jadi itu alurnya seperti apa sih Bu kalau misalnya Ini oke. iya kawan mojok di sana pengen melakukan permohonan? Jadi untuk perusahaan misalnya mau melakukan pengujian misalnya Iya. ya, perusahaan bisa mengirim email, melakukan permohonan melalui email atau melalui WhatsApp itu bisa juga. Iya. Nanti akan dijelaskan pertama dari permohonan dulu mau menguji apa misalnya dari bilang dulu ya, iya, gitu. mau menguji produk apa, kemudian kita akan memberikan kisaran biaya melalui emailnya. Kalau memang setuju akan kita buatkan surat penawaran. Jika surat penawaran sudah kita kirim ke perusahaan, Iya. perusahaan setuju, sepakat dengan biaya dan waktu SPM yang kami sampaikan, Iya. maka perusahaan bisa melakukan konfirmasi persetujuan. Itu lewat balas emailnya. Ada melalui aplikasi Bitly, itu ada link khusus ya, Bu ya? link khusus, Ya. ada link khusus untuk melakukan persetujuan pekerjaan. Oh iya, dari surat penawaran lalu konfirmasi persetujuan ya Bu ya. Setelah itu baru kami akan memberikan kode billing pembayaran. kode billing pembayaran. Kode billing pembayaran untuk melakukan proses pembiayaan untuk pembayaran lah ya. Iya. Tagihannya berapa, dan masa berlaku kode billing itu jangan lupa itu hanya 7 hari. Setelah 7 hari Harus itu cepet-cepet akan dibayar. kadaluarsa gitu. Tapi jangan khawatir kalau itu kadaluarsa bisa mengajukan ulang kembali. Oh bisa mengajukan Ya, ulang kembali ya masih Bu. diberi kesempatan. Iya. Ya. Misalnya terlewat dari 7 lupa hari, nih, dia lupa ya. lagi ngurus di kantor untuk pembayaran, bisa diajukan lagi ya Bisa Bu ya. diajukan lagi. Nanti kami akan memberikan kembali kode billing yang berbeda. Iya. Kalau nanya-nanya, misalnya pengujian ya Bu, kalau nanya-nanya soal pengujian itu apakah sampelnya langsung dikirim saja Bu ke BBSPJ KFK? Boleh. Jadi ada dua pilihan, sampel dibawa sendiri oleh pemohon atau dikirim melalui ekspedisi. Oh bisa Sama dikirim saja. melalui Jadi ekspedisi. nanti kalau dikirim melalui ekspedisi, kita komunikasi lewat email atau lewat WhatsApp. Kalau dikirim setelah melakukan pembayaran itu bisa Bu? Bisa. Setelah melakukan pembayaran sampelnya baru dikirim. Oh iya. Berarti nanti kan waktu pengujiannya juga sama sesuai dengan yang ada di itu. Dihitungnya berarti setelah sampelnya dikirim ya Bu ya? Setelah Waktu pengujiannya itu. waktu pengujian setelah pembayaran. Oh setelah Setelah pembayaran. pembayaran dan sampel memang sudah ada. Oh begitu. Iya. Jadi itu setelah pembayaran sampel sudah ada, dia dihitung Baru waktunya. dihitung. Oh, Ya. Oke. Jadi sampai sudah selesai. lengkap dua-duanya. Jadi tidak sepihak baru udah bayar tapi sampel belum ada ya tidak kita berikan nomor. Gitu. Oh iya. Berarti itu kalau untuk pengujian ya Bu seperti itu. Kalau untuk kalibrasi juga sama ya Bu untuk alatnya Kurang juga. lebihnya sama, tapi saya lebih prefernya kalau untuk alat kalibrasi itu dikirim diantar sendiri. Kalau Iya. dikirim lewat ekspedisi khawatir kalau khusus alat-alat yang digital itu
takut bermasalah ya. Oh Gitu. iya. Dan ada juga kalau untuk kalibrasi adalah pelaksanaan kalibrasi di lapangan. Itu Oh yang ada agak sedikit juga berbeda selain zamannya. kalibrasi di tempat ya. Kalibrasi in situ. Iya. Jadi nanti ada petugas yang datang langsung ke perusahaan untuk melakukan kalibrasi. Jadi tidak perlu perusahaan itu mengantar alatnya di BPKK. Itu lebih bagus. Jadi alat lebih stabil ya kalau Iya. memang posisinya ada di perusahaan. Ada penambahan biaya nggak Bu? Perbedaannya Jelas. gitu? Itu bedanya di biayanya. Pasti ya. Karena itu lebih safe, Iya. lebih aman Lebih buat aman untuk dari peralatan. peralatan ya Bu. Mau Tidak tidak mau, dipindah-pindah seperti itu ya. Ada biaya tambahan untuk petugas atau untuk ada biaya kalibrasi in situ lah istilahnya ya. Oke. Nama tarifnya itu biaya kalibrasi in situ atau biaya kalibrasi di lapangan. Itu perbedaannya ya Bu ya. Itu berbeda. Di satu sisi ada keuntungan lebih safe untuk peralatan, tapi di satu sisi lain yaitu ya Ya. mungkin masih bisa di cover ya oleh kawan mojok di luar sana. Betul. Daripada alat-alat yang mahalnya mereka menjadi terganggu atau rusak ya seperti itu. Misalnya juga peralatan yang dikalibrasi itu banyak dalam satu industri kan Iya. biasanya ada puluhan ya. Itu apalagi peralatan itu biasanya menempel di alat proses. Oh, Jadi mau iya. tidak mau kan kalau dilepas nanti akan mengganggu proses di industrinya. Iya. Jadi mau tidak mau harus petugas yang datang. Oke. Kalau untuk sertifikasi mekanismenya juga hampir sama Bu. Ada surat penawaran juga. Iya, hampir sama. Jadi ada permohonan, kemudian kita terbitkan penawaran biaya, konfirmasi, terus kode billing, nanti baru penentuan jadwal audit. Penentuan jadwal audit ya Bu Iya. ya. Sama-sama dilengkapi dengan persyaratan yang tadi yang Ibu bilang dokumen itu ya Bu ya. Ya, jadi Iya. melengkapi persyaratan yang ada di tadi di website sudah kita kirimkan atau kita jelaskan persyaratan apa saja atau dokumen apa saja Iya. yang harus disiapkan oleh pemohon pada saat melakukan sertifikasi. Berbeda dengan yang pengujian. Kalau pengujian tidak perlu ada dokumen. Iya. Nah, jadi Oke. harusnya sampel saja yang dikirim. Oke, kalau untuk pekerjaan itu sendiri Bu, misalnya ada hal-hal yang perlu diperbaiki misalnya setelah penerimaan pekerjaan dari pelanggan gitu ya Bu. Adanya semacam pengaduan berarti ya Bu. Itu kemana ya Bu ya? Oh ya, kalau sistem pengaduan itu bisa pemohon atau pelaku usaha itu bisa mengakses di website BPKFK. Oh, Di ya. sana ada link pengaduan. Ya. Bisa Bapak dan Ibu bisa menuliskan di sana, bisa juga dengan secara anonim ya. Bisa Ya. Bapak melihat ada hal-hal yang memang perlu yang perlu kami perbaiki atau ada hal-hal yang tidak sesuai, silahkan memberikan pernyataan itu di link pengaduan tersebut. Oke. Saran kritik juga Saran silakan. kritik silakan ya Bu ya. Kalau misalnya ada aduan atau saran kritik ke sana ya Bu. Ya, Ke website BBSPJKFK di sana cukup lengkap. Mulai dari biaya, mulai dari jenis-jenis pelayanan, serta aduan juga ada di situ ya Bu Iya, ya. ada pengaduan. Ada di situ. Silahkan melihat ke sana. Dan juga mungkin bisa kalau misalnya hal-halnya terkait dengan teknis jasa teknis bisa dengan tim Ibu Yesi sendiri ya Bu ya. Ya, nanti ada tim di bagian ada bagian penerima contoh itu khusus yang Iya. menangani sampel. Iya. Kemudian ada petugas yang membantu di penanganan sertifikasi, pendampingan dan konsultansi. Oke. Tapi di nomornya di satu nomor ya. Satu nomor pelayanan ya. Nomor pelayanan. Iya. Nanti bisa dilihat juga di website juga. Nanti juga ada di bagian kolom video kami itu juga akan kami cantumkan untuk nomor WA pelayanan ya Bu ya. Ya. Oke, berarti sarannya dari WA pelayanan dan dari email serta website ya Bu Website. ya. Bisa dari situ. Oke Bu. Bagaimana kalau untuk kedepannya nih, kalau untuk pelayanannya ini, apakah nanti ada perubahan Bu secara kuantitas atau kualitas dari pelayanan yang diberikan oleh BBSPJKFK? Oke. Kalau untuk pengembangan sesuai dengan janji kami di maklumat pelayanan bahwa kami akan terus melakukan perbaikan berkelanjutan, Iya. kami akan melakukan pengembangan supaya pekerjaan kami itu bisa lebih efisien dan efektif, baik itu untuk manfaatnya untuk pemohon dan untuk kami sendiri gitu. Ini salah satu contohnya adalah kami melakukan membuat aplikasi namanya Sip Tenan. Oh, dari cara melakukan pelayanan ini ya Bu ya, Ya, dengan jadi aplikasi berarti menggunakan sekarang. aplikasi Oke. permohonannya, jadi tidak manual lagi. Jadi Ini perbedaannya apa Bu dengan aplikasi Sip Tenan ini? jadi kalau untuk aplikasi Sip Tenan
pemohon atau pelaku usaha itu bisa langsung mendaftar. Langkah pertamanya membuat ID dulu. Buat ID dulu ya. Membuat ID, setelah mendapat akun, baru pemohon itu memilih layanan jasa apa yang akan digunakan. Misalnya untuk sertifikasi, langsung saja pilih sertifikasi, produknya apa, kemudian SNI-nya, kemudian baru nanti melengkapi semua persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan. Misalnya langsung di Siptenannya itu ya Bu langsung ya? di Siptenannya, jadi iya. nanti langsung di-download, kemudian diisi, kemudian di-upload langsung. Seperti itu. Kalau untuk pengujian sama, kemudian setelah mempunyai suatu akun, langsung memilih salah satu layanan pengujian, kemudian memilih produknya, kemudian parameter uji. Nah, untuk parameter uji itu sudah ada tarifnya. Di Siptenan Langsung itu? kelihatan. Oh, berarti langsung terlihat ya? Langsung terlihat, misalnya memilih melakukan pengujian pupuk NPK padat. Nah, pupuk NPK padat itu ada parameternya, ada 5, misalnya ada 5 parameter. Masing-masing tuh parameternya berapa harganya, itu sudah ada. Langsung terlihat. Oke. Jadi langsung pemohon itu mengetahui, oh kisarannya segini gitu melalui aplikasi itu. Tapi tetap harus dengan surat penawaran juga dengan adanya aplikasi Siptenan Iya, itu? tetap ada surat penawaran. Bedanya nanti surat penawaran yang sudah kami sahkan atau kami validasi itu bisa diambil langsung di akun perusahaan itu. Oh, jadi Siptenan juga sudah terintegrasi dengan surat penawaran ya Bu ya? Ya, Sudah ada di situ. Sudah ada di situ. Jadi tidak lagi kami kirim melalui email, tapi sudah masuk dalam akun masing-masing pemohon. Oh iya, kalau yang tadi kan Ibu Yesi jelaskan kalau untuk melakukan permohonan komunikasi lewat email dulu ya Bu ya. Sekarang dia langsung saja pilih-pilih Siptenan, lalu langsung nanti tunggu untuk surat penawarannya di situ ya Bu ya. Betul. Oh iya, berarti melakukan permohonannya secara elektronik. Elektronik. Ya, semuanya ya. Tapi masih diberi peluang. Misalnya mau bertanya-tanya silahkan. Misalnya, jadi kami tidak menutup komunikasi ya, tidak menutup komunikasi apabila perusahaan ingin melakukan atau mengakses aplikasi Siptenan. Akan kita bimbing, bimbing pada saat melakukan registrasi di Siptenan. Kedepannya kalau sudah ada aplikasi Siptenan ini, apakah semua jasa layanan, semua pengguna jasa layanan di BBSPJ KFK ini harus mempunyai akun Siptenan Bu? Iya, betul. Oh begitu. Jadi yang datang pun nanti akan harus dibimbing untuk punya akun Siptenan. Jadi nanti misalnya datang ke sini akan kita arahkan untuk mengisi di BBKFK, akan kami sediakan medianya untuk menginput di aplikasinya. Oke, baik, di situ ya. Jadi akun Siptenan itu kedepannya itu akan dimiliki oleh semua pelanggan BBSPJ KFK yang akan menggunakannya. Ya. Lalu apalagi keunggulannya Bu kalau misalnya kita punya akun Siptenan itu? Ini keunggulannya tadi misalnya pekerjaan sudah selesai, hasilnya itu sudah bisa langsung diambil di aplikasinya itu. Oh, hasilnya juga ya Bu ya? Jadi kalau misalnya sertifikat itu juga ada langsung di Siptenan? Iya, langsung bisa di-upload, jadi biar lebih cepat ya, jadi lebih efisien lah. Dari sisi waktunya itu lebih efisien. Tracking juga lebih mudah karena langsung di Siptenan sekarang trackingnya Bu, tidak perlu tidak perlu ke website lagi. Dan nanti kan kalau di website juga sekarang kan hanya untuk pengujian ya Bu. Kalau untuk Siptenan itu untuk layanan jasanya semuanya atau hanya pengujian saja? Layanan pengujian, kemudian sertifikasi, pendampingan dan konsultansi. Oke, berarti 4 layanan itu ya Bu. Pengujian, sertifikasi, kalibrasi, sertifikasi, konsultasi dan pendampingan, hampir semuanya ya Bu ya? Hampir semuanya, tapi nanti terus kita kembangkan ke yang lain. Jadi semuanya bisa langsung di tracking lewat Siptenan juga ya? Betul. Oke. Yang di website kan hanya pengujian, kalau Siptenan bisa semuanya. Kalau untuk jasa layanan sendiri akan bertambah nggak sih Bu ke depannya? Jasa layanan akan bertambah tentunya seiring dengan kebutuhan dari pelaku usaha, kemudian banyaknya regulasi-regulasi yang mewajibkan atau mengharuskan bagi pelaku usaha untuk memenuhi suatu persyaratan. Misalnya saat ini ada suatu persyaratan mengenai TKDN. Jadi TKDN itu menjadi salah satu ketentuan pada saat perusahaan ingin melakukan penjualan atau ingin memasukkan barang itu dalam e-katalog, itu harus punya TKDN. Sertifikat ya Bu ya? Bentuknya adalah sertifikat TKDN. Jadi itu
penambahan dalam ruang lingkup sertifikasi di BBSPJKFK. Verifikasi ya, itu salah satunya. Kemudian ada lagi ketentuan mengenai industri halal atau produk halal ya. Iya. Untuk produk halal itu Iya. juga kami sebentar lagi akan dapat melakukan kegiatan pemeriksaan halal atau namanya lembaga pemeriksa halal. Menjadi lembaga pemeriksa halal. Itu apa saja yang ditawarkan oleh BBSPJKFK, Bu? Ya, Layanannya? layanannya adalah lingkupnya adalah produk pangan, kemudian kimia dan produk gunaan yang lain. Oke, itu lingkupnya ya. Salah satu halal. lingkupnya. Jadi kalau untuk sertifikat halal itu mendaftarnya di BBKK, Bu? BBSPJKFK bukan, maksud saya? mendaftarnya di BPJPH. BPJPH. Ya betul. Nanti baru dari aplikasi BPJPH tersebut dialihkan ke masing-masing LPH yang dipilih. Bisa memilih, berarti bisa memilih LPH, BBSPJKFK. Ya, Oke. seperti itu. Iya. Tapi mendaftarnya lewat BPJPH tetap. Ya. Jadi kita di sini sebagai yang memeriksa apakah produk tersebut layak mendapat sertifikat halal atau tidak. Iya. Nanti yang mengeluarkan sertifikatnya juga Bukan, kita hanya memeriksa saja. memeriksa. Kita Oke. hanya memeriksa Kita jadi bagian saja, dari itu ya, Bu. verifikasi saja. Nanti yang menentukan balik lagi ke BPJPH. atau MUI yang akan memberikan fatwa halalnya. Seperti itu. Baik. Berarti itu ya, Bu Itu ya. salah satu dua pengembangan ya, pengembangan verifikasi TKDN, kemudian industri pemeriksa halal, Pemeriksa halal. lembaga pemeriksa halal, kemudian ditambah lagi nanti ada namanya provider uji profisiensi, PUP, PUP. ya, provider uji profisiensi. kemudian itu satu lagi penyedia bahan acuan, PBA, produsen bahan acuan. produsen bahan acuan. Untuk PUP dan PBA sendiri dan PBA. lingkupnya apa, Bu? Kita Kalau rencananya untuk yang PUP itu lingkupnya adalah kemasan woven, kantong woven, dan kalibrasi itu adalah gauge block. Oke. Ya, gauge Iya. block. Tapi kalau untuk yang PBA ini karena masih tahap pembentukan lembaganya. Jadi nanti kalau memang sudah kita udah siap, nanti akan kita informasikan. Kalau untuk yang PBA. TKDN dan LPH itu kapan, Bu, itu bisa digunakan oleh kawan mojok luar sana? Mudah-mudahan kalau yang dalam kurun waktu dekat ini adalah yang LPH. Oh, LPH ya, Bu? Tapi kalau yang TKDN masih insya Allah di tahun ini, di tahun 2023. Heeh. Tapi TKDN. waktunya, nah ini yang belum kita bisa pastikan. Tapi kalau untuk yang LPH, Kira-kira kapan, Bu, kalau insya LPH? Allah, nah ini perlu kita menunggu sih dari BPJPH ya. Mudah-mudahan sih kita berharapnya ini bulan Juni atau Di pertengahan Juli tahun ini ya, Bu ya? Kira-kira di sudah pertengahan bisa tahun ini sudah melayani. bisa? Kita berharapnya seperti itu sih. Iya. Makin cepat makin baik. Berarti di 2023 ini ada 2 jasa layanan nih yang bisa ditunggu Bisa oleh bertambah, ya, bisa ditunggu oleh kawan mojok luar sana dan bisa digunakan, yaitu lembaga pemeriksa halal dan TKDN itu ya, Bu ya. Betul. Iya. Mudah-mudahan bisa perangkatnya bisa siap semua nih, mulai dari tarifnya, kemudian mulai dari ketentuan-ketentuan prosesnya itu sudah siap semua. Kalau itu sudah siap, otomatis semua sudah bisa jalan. Iya. Dan karena dua-duanya ini adalah suatu hal yang mendukung dari regulasi dari pemerintah, mudah-mudahan ini bisa diperlancar atau dipercepat. Iya. Tentunya kan karena adanya regulasi itu, dengan adanya ketentuan, pastikan banyak juga kawan mojok yang di luar sana yang mencari mana nih lembaga yang bisa membantu, ada jasa layanannya untuk memenuhi ketentuan tersebut ya. Ya, BPKK bisa nih ke BPKK untuk kalau yang mau sertifikasi halal bisa pilih LPH BPKK ya, Bu ya. Betul. Kalau untuk yang TKDN nanti bisa pilih juga sertifikasi TKDN-nya di SPJI KFK. Jangan lupa. Oke. Ya, kayaknya udah cukup banyak juga ya, seru juga ya, Bu ya, obrolan kita pada kali ini. Sebelum kita tutup nih, Bu, pembicaraan kita, obrolan kita yang menarik ini, kira-kira ada yang ingin Ibu sampaikan sebelum kita tutup pembicaraan kita kali ini? Oke, kami sebagai pelayan pemerintah, ya maksudnya pelayan dari masyarakat, sebagai balai layanan juga, Ya. balai layanan di bidang kimia farmasi kemasan, kami akan terus setia mendampingi, melayani dan memberikan bimbingan kepada pelaku usaha apapun kebutuhan atau keinginan, misalnya pelaku usaha membutuhkan bimbingan atau yang lain-lain, kami akan dengan senang hati
memberikan layanan tersebut sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada. Kami akan selalu ingin mempermudah dan akan memberi jalan keluar apabila suatu pelaku usaha itu mempunyai suatu masalah, khususnya di bidang kimia, farmasi, dan kemasan. Itu adalah salah satu tugas dari kami sebagai salah satu unit kerja di bawah Kementerian Perindustrian, sebagai pembina industri juga mendamping industri. Itu adalah tugas kami. Jadikan kami menjadi sahabat industri. Itu intinya. Jadikan kami sebagai sahabat industri. Oke, kawan Mojok juga bisa nanti di kolom komentar juga bisa ngasih komentar ya Bu ya, gitu. Kira-kira apa nih gitu. Misalnya ada yang ingin dibantu, misalnya mau bertanya-tanya ini jasa layanan teknisnya apa gitu, juga bisa. Kalau enggak juga di kolom komentar yang di video kita kali ini juga bisa nanti Bu tolong misalnya untuk mengulas video apa nih gitu kan. Kita bisa nanti kita adakan podcastnya di sana. Oke, kawan Mojok semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast BBSPJI KFK Ayo Mojok di episode kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen di YouTube kami agar nggak ketinggalan di episode-episode berikutnya yang nggak kalah seru. Dan kalau misalnya ingin ada topik tertentu yang ingin diulas oleh podcast BBSPJI KFK, silahkan komen. Nanti akan kami buatkan juga untuk topiknya. Baik, Ibu Yesi, sebelum kita tutup, kita angkat gelas bersama-sama dan salam Mojok. Salam Mojok.